Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Medina dan selamat siang untuk teman-teman semua. Nah, semoga kita selalu sehat dan terlindungi dari wabah penyakit ini. Nah, siang ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang meningkatkan mutu presentasi dengan slide yang transparansi. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, perkenalkan nama saya Satya Aji Wicaksono dan teman saya Farhan Hamzah Harahap. Masuk ke slide berikutnya. Yang pertama adalah merencanakan alat bantu visual presentasi. Mungkin Anda tidak membuat presentasi sebesar dan serumit presentasi Talbot, akan tetapi kemungkinan Anda akan membutuhkan alat-alat pendukung atau alat bantu yang membuat presentasi Anda menjadi kreatif dan efektif. Sedangkan sebagai seorang pembicara, Anda harus menemukan bahwa alat bantu visual dapat membantu Anda mengingat pesan detail. Selanjutnya ada memilih jenis alat bantu visual yang digunakan. Jenis pertama adalah transparansi overhead. Transparansi overhead ini sudah membantu umat manusia selama beberapa dekade. Nah, ini digunakan biasanya oleh para pekerja dan pelaku bisnis. Alat bantu yang kedua adalah presentasi elektronik. Ini adalah perangkat lunak yang mudah digunakan dan perangkat keras yang terjangkau. Ini membantu kita untuk meningkatkan kreativitas dan juga efektivitas ini dengan cara memberikan pertunjukan dari slide ke slide. Nah, selanjutnya adalah papan tulis. Papan tulis merupakan alat yang efektif untuk mencatat poin-poin yang dibuat selama sesi diskusi kelompok kecil, karena alat bantu visual ini membantu visual yang akan dibuat. Yang terakhir adalah flip chart. Flip chart lembar atau lembar kertas yang besar yang dikaitkan di bagian paling atas seperti lembaran kertas catatan. Selanjutnya adalah meningkatkan mutu presentasi dengan alat bantu visual efektif. Nah, di sini setelah memutuskan alat bantu visual apa yang akan Anda gunakan, pikirkan juga seluruh presentasi dengan seksama sebelum Anda memulai membuat sesuatu. Nah, setelah itu jangan bingung dengan apa yang akan Anda katakan agar untuk menyelamatkan pesan yang lemah. Nah, yang terakhir, ketika mempelajari setiap alat bantu visual dengan PPT, model fisik atau apa saja, bertanyalah pada diri Anda sendiri bagaimana alat bantu visual akan membantu penerima memahami dan menghargai pesan yang akan Anda sampaikan. Selanjutnya, membuat slide yang efektif. Nah, membuat slide yang efektif ini menjadi tantangan karena memerlukan naluri rasional sekaligus kreatif. Anda tentu ingin membuat presentasi yang menarik dengan visual, tetapi tanpa membahayakan pesan untuk mempertahankan fokus sang penerima. Biasanya, Anda bisa memulai dengan teks dan memastikan bahwa ini mudah dibaca dan dipahami. Jika Anda mulai dengan efektif atau multimedia yang menarik, maka pembaca juga akan fokus kepada slide Anda. Selanjutnya adalah menulis isi presentasi yang layak dibaca. Salah satu kesalahan terbesar yang Anda buat ketika menulis visual text adalah, yang pertama itu kesalahannya adalah mereka percaya kalau suatu informasi yang disampaikan harus diilustrasikan dengan slide. Nah, yang selanjutnya, mereka menggunakan slide itu untuk membantu penerima mengikuti pembaca dan fokus pada kebutuhan mereka sendiri dan pada diri mereka sendiri. Ketika menulis slide dengan teks, jagalah pesan agar tetap singkat. Contohnya, batasi setiap slide untuk satu pikiran, konsep, atau gagasan.
Yang kedua, batasi isi sekitar 40 kata, tidak lebih dari 6 baris yang berisi 6 atau 7 kata per baris. Yang ketiga, tulis fase singkat dengan model titik dan bukan kalimat yang sepanjang paragraf. Yang keempat, buatlah slide yang mudah dibaca dan menggunakan kalimat aktif. Yang terakhir, sertakan judul yang singkat. Selanjutnya, memodifikasi grafis untuk slide. Nah, ini alat bantu visual yang mendetail terlihat rapi di halaman cetak, akan tetapi dapat menjadi terlalu padat saat dibaca oleh pembaca gitu. Nah, beberapa kekurangannya adalah kurang detail, hilang semua yang sama sekali tidak berhubung, maksudnya di sini itu apa ya? Ini adalah tips-tips supaya presentasi Anda itu tidak terlalu padat gitu. Nah, tipsnya yang pertama adalah kurangi detail atau tulisan yang tidak berhubungan dengan apa yang Anda bicarakan. Nah, yang kedua, hindari pengulangan teks, jangan mengulangi kata yang sama untuk meminimalisir pengulangan dengan memasukkan judul, subjudul, dan label. Nah, yang selanjutnya, persingkat angka di grafik, gunakan 05 untuk tahun. Seperti 2005 menjadi 05 atau 0,5 atau 1,5 menjadi 2 gitu, dibulatkan angkanya. Nah, yang keempat, batasi data, berusahalah untuk tidak menggunakan lebih dari 5 baris atau satu set batang di satu diagram. Yang terakhir, soroti poin-poin penting saja. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan elemen desain. Nah, di sini untuk menyusun teks dan elemen grafik pada slide Anda untuk berfokus pada desain, tidak ada yang dapat mengurangi isi presentasi yang lebih banyak sebanyak slide yang didesain dengan buruk. Akan tetapi, menyoroti 5 prinsip desain yang efektif. Ya, ada 5 prinsip desain yang efektif itu. Yang pertama ada keterberlangsungan, yang selanjutnya adalah kontras, selanjutnya adalah penekanan, lalu kesederhanaan, setelah itu pengalaman. Selanjutnya ada warna. Nah, warna ini merupakan elemen desain yang sangat penting untuk menarik perhatian pihak yang melibatkan penekanan gagasan yang penting. Nah, itu pemilihan warna itu sebenarnya yang sangat penting di sini itu. Selain yang tadi di atas, karena dapat menciptakan kekontrasan dan profesional warna. Ini para peneliti juga telah meneliti bahwa 60% penerima akan menolak penerimaan pesan jika warnanya tidak menarik bagi mereka. Selanjutnya adalah latar belakang desain dan artwork. Nah, di sini slide presentasi mempunyai 2 lapisan atau 2 tingkatan desain grafis, seperti latar belakang dan juga latar depan. Pilihlah desain dengan latar yang menarik, hindari godaan untuk menciptakan sepotong klip art untuk setiap slide berpresentasi, kecuali jika Anda punya akses pada koleksi artwork yang bermutu tinggi. Anda juga bisa menambahkan logo perusahaan, tanggal, judul untuk presentasi tersebut. Setelah itu adalah pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf. Nah, di sini juga paling penting. Jenis huruf sudah tersedia di komputer dan sangat banyak. Akan tetapi Anda carilah ukuran font yang dekoratif dan juga bisa menarik perhatian pembaca. Dan juga pilihlah yang mudah untuk diproyeksikan. Jangan pilih tulisan-tulisan yang bersifat nyaru gitu, yang bersifat tulisannya tidak bisa dibaca oleh pembaca gitu. Adapun juga yang harus dihindarkan adalah hindari huruf-huruf naskah gitu. Huruf-huruf naskah itu biasanya seperti yang tulisannya
Ya seperti naskah lah, naskah seperti naskah pidato dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya batasi jenis huruf satu atau dua per slide. Nah, selanjutnya juga untuk huruf lebih kurus, gunakan cetak miring agar terlihat lebih jelas. Setelah itu, hindari cetak miring karena akan sulit dibaca saat diproyeksikan. Lalu, usahakan untuk konsisten dalam menggunakan jenis huruf. Yang terakhir, gunakan huruf kecil dan tambahan spasi di antara baris dan dalam kolom teks. Ini mencapai konsistensi desain. Nah, untuk sampai ke konsistensi desain, penerima mulai memahami elemen atau alat bantu visual di slide pertama. Jika slide pertama menyampaikan informasi yang efektif dalam warna kuning terang dan jenis huruf font 36, penerima akan sangat mengharapkan perlakuan yang sama, sehingga ketika memilih jenis huruf berusahalah untuk konsisten. Begitu juga dengan tata letak. Setelah itu, untuk perangkat lunak didesain secara khusus untuk presentasi. Kebalikan dan dari perangkat lunak grafis membuat konsisten, mudah dipahami dan dicapai hanya dengan master slide dengan warna jenis, huruf, dan elemen yang Anda pilih. Kemudian pilihlah itu secara auto akan muncul di tiap slide presentasi. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Hamzah Harahap. Selanjutnya, menambah animasi dan efek khusus. Perangkat lunak presentasi sekarang ini menawarkan sangat banyak pilihan untuk menghidupkan slide, mencakup suara, animasi, klip video, efek transisi dari slide satu ke slide berikutnya, dan hyperlink ke situs web dan sumber lain. Dengan beberapa kali latihan, Anda akan merasakan bahwa terlalu konsisten itu tidak baik ketika desain berpindah dari desain yang kohesif menjadi desain yang lemah dan tidak menarik. Anda mengelompokkan animasi dan efek khusus dalam 4 kategori animasi fungsional, transisi, dan build, hyperlink, dan multimedia. Selanjutnya adalah animasi fungsional. PowerPoint dan paket presentasi lainnya saat ini menawarkan perangkat mind-boggling untuk memindahkan atau mengubah sesuatu di layar. Anda dapat menyeret sebuah blok teks dari ruang lain, mengubah warna, mengubah jenis dan ukuran huruf, berputar-putar dalam lingkaran, berkedip-kedip, melambai maju mundur, merangkak di sekitar layar, setiap kali seperti kita menghapus di mesin ketik. Sebagaimana elemen grafis yang statis dapat bersifat fungsional ataupun dekoratif. Elemen animasi juga demikian. Sebagai contoh, membuat setiap poin yang bertitik terbang dari sisi kiri layar tidak dapat menambah nilai fungsional usaha komunikasi Anda. Transition and build. Selain untuk membuat animasi elemen khusus pada slide, PowerPoint juga memberikan pilihan untuk menambah gerakan di antara slide. Transisi mengendalikan proses pergantian antar slide di layar. Transisi yang halus dapat mengurangi tatapan penonton dari satu slide ke slide berikutnya. Serupa dengan transisi, build mengendalikan pemunculan teks, grafik, dan elemen lainnya di slide individu. Dengan build, Anda dapat membuat poin bertitik muncul satu persatu dan bukan semuanya muncul pada satu slide secara bersamaan, sehingga untuk memfokuskan pada satu poin menjadi sulit. Hyper and Action Button. Hyperlink memerintahkan komputer untuk melompat ke slide lain. Teks bergaris bawah yang sederhana ataupun hyperlink dapat diberikan kepada Action Button yang merupakan ragam ikon hyperlink yang diprogram sebelumnya yang tersedia di PowerPoint. Action Button membuat Anda dapat menampilkan tugas umum seperti melompat maju atau mundur ke slide khusus atau membuka dokumen Word atau spreadsheet Excel. Elemen multimedia. Pada puncak presentasi aktif, pertimbangan untuk menambahkan klip. Andaikan beberapa patah kata dari direktur utama perusahaan akan membantu mendukung argumentasi, tetapi ternyata beliau berhalangan untuk berbicara pada presentasi Anda. Jangan khawatir. Anda dapat merekam sebelumnya dengan menggunakan video sebagai video termasuk klip video di file PowerPoint dan memasukkan file klip video sebagai objek di slide Anda. Kemudian, Anda hanya perlu memutuskan apakah ingin mengaktifkan klip secara manual atau memainkannya otomatis setiap kali Anda memperlihatkan slide tersebut. Menyelesaikan slide dan materinya pendukung. Yang pertama adalah layak baca.
Apakah ukuran huruf cukup besar, terlalu besar? Apakah huruf tersebut dapat dilihat dari bagian belakang ruang itu? Apakah warna huruf lebih menonjol daripada latar belakang? Yang kedua adalah konsisten. Apakah warna dan elemen desain digunakan secara konsisten? Yang ketiga adalah sederhana. Apakah informasi harus diilustrasikan dengan grafik, diagram, atau gambar? Yang keempat adalah berpusat pada penerima. Apakah elemen desain seperti clip art dan warna sesuai untuk penerima? Yang kelima adalah jelas. Apakah poin utama slide sudah jelas, mudah dipahami? Apakah penerima menangkap poin utama dalam hingga 8 detik? Yang keenam adalah ringkas dan sesuai tata bahasa. Apakah teks ditulis dalam frase yang ringkas? Apakah frase itu sejajar? Yang ketujuh adalah berfokus. Apakah setiap slide hanya mencakup satu pemikiran, konsep, atau gagasan? Apakah slide itu mendapatkan perhatian penerima di tempat yang tepat dan mendukung poin penting dari pesan? Apakah tanda panah, lambang, atau teknik lainnya digunakan untuk menarik perhatian penerima pada bagian penting dari sebuah grafik atau diagram? Yang kedelapan adalah beroperasi secara utuh. Apakah sudah memeriksa setiap slide presentasi? Menyusun struktur presentasi slide yang jelas. Ada tiga slide. Yang pertama, slide sampul. Berikan kesan pertama yang baik pada penerima dengan slide sampul setara dengan halaman judul laporan. Yang kedua adalah slide pendahuluan. Sebagaimana slide pendahuluan mendefinisikan topik presentasi dan menetapkan setiap harapan pada penerima. Yang ketiga adalah slide cetak biru. Slide cetak biru berfungsi sebagai agenda dan memberikan peta jalan presentasi. Membuat handout yang efektif, grafik dan diagram yang rumit. Grafik dan tabel yang terlalu sulit digunakan untuk layar dan menuntut adanya analisis seksama menjanjikan materi handout yang baik. Artikel dan kertas teknis. Artikel majalah yang melengkapi informasi dalam presentasi menjanjikan materi handout yang baik. Begitu juga kertas teknik yang memberikan liputan mendalam dari materi yang telah disorot dalam presentasi. Studi kasus. Rangkuman studi kasus serta rujukan dan informasi nama narasumber menjanjikan materi bacaan pelengkap yang baik. Situs web. Daftar situs web yang berhubungan dengan topik adalah daftar yang sangat berguna. Salinan slide presentasi. Dalam banyak kasus, penerima menyukai versi cetak kecil dari slide yang digunakan pembicara, yang berisi komentar pembicara tentang setiap slide dan baris yang digunakan pembicara, yang berisi komentar pembicara tentang setiap slide dan baris kosong untuk mencatat. Mempraktikkan penyampaian. Yang pertama, dapatkah Anda menyajikan materi dengan wajar tanpa membaca slide kata demi kata? Penerima menginginkan pembicara pada mereka, bukan membaca untuk mereka. Sebenarnya, membaca slide biasanya dianggap sebagai salah satu kesalahan terburuk yang dilakukan presentasi. Apakah alat berfungsi dan Anda tahu cara menggunakannya? Periksalah bahwa komputer dapat bekerja bersama proyektor. Kadang perlu menyesuaikan resolusi layar komputer untuk membuatnya selaras dengan proyektor tertentu. Yang ketiga adalah, dapatkah Anda dengan mudah mengucapkan sebuah kata yang sudah Anda rencanakan untuk dikatakan? Setiap orang bisa tersandung dengan kata-kata tertentu, dan lidah cenderung keluh, atau mulut terasa kering ketika merasa tertekan. Apakah Anda sudah memutuskan cara untuk memperkenalkan slide? Pembicara yang efektif biasanya memperkenalkan slide sebelum memperlihatkannya. Melakukan hal itu membuat Anda mempersiapkan tampilan sebelum penerima mulai membaca slide dan melompat ke kesimpulan mereka sendiri. Yang kelima adalah, apakah Anda sudah mengantisipasi pertanyaan atau keberatan yang mungkin diajukan? Tempatkan diri Anda di posisi penerima dan coba bayangkan isu apa yang akan mereka miliki sehubungan dengan isi presentasi. Kemudian, pikirkan jawabannya jauh lebih awal. Selanjutnya adalah menyampaikan presentasi online. Pertama, pertimbangkan untuk mengirimkan tinjauan materi studi di awal. Jika presentasi Anda mencakup materi yang rumit atau tidak dikenali, pertimbangan untuk mengirimkan pesan singkat di awal sehingga penerima dengan sendirinya berusaha mengenali setiap informasi latar belakang yang penting. Yang kedua adalah, usahakan isi dan presentasi Anda tentang isi tersebut sesederhana mungkin. Pecahkan slide yang rumit menjadi lebih dari satu slide jika perlu. Dan jagalah arah diskusi dengan jelas sehingga tidak seorang pun tersesat. Yang ketiga adalah, seringlah meminta umpan balik. Anda tidak akan
melihat umpan balik visual yang menjadi peringatan ketika penerima tampak bingung, dan banyak hadirin online yang enggan meminta perhatian dengan menginterupsi Anda untuk meminta penjelasan. Pertimbangkan pengalaman melihat dari sudut pandang penerima. Apakah mereka mampu melihat apa yang menurut Anda dapat mereka lihat? Konsekuensinya, jika Anda mencoba untuk menggunakan video untuk mendemonstrasikan operasi yang mendetail dari potongan peralatan tersebut, penerima bahkan mungkin tidak dapat melihat detail-detail tersebut. Perbaiki setiap bagian presentasi yang lambat atau sulit. Ketika orang-orang melihat Anda meja kerja mereka, sangat banyak kemungkinan gangguan yang muncul. Selain itu, mereka mungkin akan lebih dapat mengawasi mereka. Pastikan penerima dapat menerima jenis isi laporan yang Anda maksudkan agar digunakan. Sebagai contoh, beberapa firewall korporat tidak memungkinkan adanya aliran media, sehingga video webcast Anda tidak akan sampai. Terakhir adalah, berikan banyak waktu bagi setiap orang-orang untuk mendapatkan hubungan dan mengenal dengan baik layar yang dilihat. Tambahkan waktu ekstra dalam jadwal Anda untuk memastikan bahwa setiap orang terhubung. Terutama jika beberapa orang tersebut terhubung melalui saluran telepon, sambungan di kamar hotel, hotspot, nirkabel, dan lokasi jauh lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.